Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Wulandari dengan NIM 2202108 kelas 4A HKI. Di sini saya akan menjelaskan hasil review saya dengan judul buku Sosiologi Hukum. Pengarang Profesor Dr. Andos Haji Zainuddin Ali MA dengan penerbit Sinar Grafika. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sosiologi hukum. Penulis mengemukakan beberapa pendapat yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang sosiologi hukum. Yang pertama, Soeharjono Soekanto, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial. Yang kedua, Sujipto Raharjo, sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang kedua, Raden Otes Salman, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. B. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum. Orang yang pertama menggunakan istilah sosiologi hukum adalah Anzilotti pada tahun 1882. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sejak itu mulai diperkenalkan ruang lingkup dan objek kajian sosiologi hukum. Namun demikian, sosiologi hukum dipengaruhi oleh disiplin ilmu, filsafat hukum, filsafat ilmu, dan sosiologi yang kajiannya berorientasi pada hukum. 1. Filsafat hukum. Di dalam kajian filsafat hukum, salah satu pokok bahasan adalah aliran-aliran filsafat hukum. Aliran-aliran filsafat hukum yang menjadi penyebab lahirnya sosiologi hukum adalah aliran positivisme. Aliran yang dimaksud dikemukakan oleh Hans Kelsen melalui teori Stufenbach-Descartes-nya. Menurut Hans Kelsen, hubungan itu bersifat hierarki, yang artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Stratifikasi derajat hukum dimaksud sebagai berikut. Yang paling bawah itu adalah putusan badan pengadilan, yang atas adalah undang-undang dan kebiasaan, atas lagi adalah konstitusi, dan yang paling atas adalah Grundrong. 2. Ilmu hukum. Kajian ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum sebagai gejala sosial banyak mendorong pertumbuhan sosiologi hukum. Jadi, tidak seperti teori yang digunakan oleh Hans Kelsen menganggap hukum sebagai gejala normatif dan selanjutnya harus dibersihkan dari anasir-anasir sosiologi. C. Ruang lingkup sosiologi. Sosiologi hukum ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Antropologi hukum ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern. Psikologi hukum ilmu yang mempelajari bahwa hukum itu merupakan perwujudan dari jiwa manusia. Sejarah hukum ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau atau Hindia Belanda sampai dengan sekarang. Perbandingan hukum ilmu yang membandingkan sistem hukum yang ada di dalam suatu negara atau antar negara. A. Dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya adalah Pancasila dengan ciri-ciri
gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan. B. Efek-efek hukum terhadap gejala-gejala sosialnya. Sebagai salah satu contoh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan di rumah tangga. D. Karakteristik kajian sosiologi. Karakteristik kajian sosiologi hukum adalah fenomena hukum di dalam masyarakat dalam mewujudkan 1. Deskripsi, 2. Penjelasan, 3. Pengungkapan, dan 4. Prediksi. Selanjutnya, karakteristik kajian sosiologi hukum. Sosiologi hukum berusaha untuk memberikan deskripsi terhadap praktik-praktik hukum. 2. Sosiologi hukum bertujuan untuk menjelaskan, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum dengan menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum hingga mampu menghidupkannya. 3. Sosiologi hukum senantiasa mengunjungi kesahihan empiris dari suatu peraturan atau penyataan hukum. 4. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Selanjutnya, metode pendekatan fungsi sosiologi hukum. A. Metode pendekatan sosiologi hukum. Pengkajian hukum positif masih mendominasi pengajaran studi hukum pada Fakultas Hukum di Indonesia saat ini. Untuk memenuhi harapan masyarakat yang demikian itu, Fakultas Hukum cenderung untuk menjadi suatu lembaga yang mendidik mahasiswa untuk menguasai teknologi hukum. Selain mendekati yuridis normatif dan mengkaji semua tersebut, hukum juga masih mempunyai sisi-sisi lainnya, yaitu hukum dalam kenyataan di mana kehidupan sosial masyarakat. Hukum dalam kenyataan dimaksud bukan kenyataan dari bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan, melainkan sebagaimana hukum itu dioperasikan oleh masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Pengkajian yang seperti inilah yang disebut pendekatan yuridis empiris. B. Perbandingan yuridis empiris dengan yuridis normatif. 1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Sebagai contoh dapat disebut pada pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 2. Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan bagaimana penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan pada masyarakat modern. 3. Psikologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perwujudan dari jiwa manusia. 4. Sejarah hukum, ilmu yang mempelajari hukum positif pada masa lampau atau Hindia Belanda sampai dengan sekarang. 5. Perbandingan hukum adalah ilmu yang membandingkan sistem hukum disebut dengan ada dalam suatu negara dan antar negara. C. Hukum sebagai social control. Social control biasanya diartikan sebagai suatu proses baik yang direncanakan maupun tidak, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi sistem, kaidah, dan nilai yang berlaku. D. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, basis sosial untuk serta hukum dan kekuatan-kekuatan sosial. Paradigma sosial hukum. Paradigma atau model sosial hukum adalah pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Berikut akan dikemukakan pengaruh timbal balik tersebut sebagai berikut. 1. Kelompok-kelompok sosial hukum. Kelompok-kelompok sosial hukum adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum,
Sebagai contoh, Yayasan Masyarakat Indonesia Baru atau YAMIBA. Hukumnya adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. 2. Lembaga-lembaga sosial hukum. Lembaga-lembaga sosial yang dimaksud adalah suatu lembaga yang diakui keberadaannya di dalam masyarakat. Contoh, desa. Hukumnya adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Perkawinan. Hukuman yang ada adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Waris, hukum adat dan hukum Islam. Wakaf, hukum adat, hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. 3. Stratifikasi hukum. Stratifikasi hukum adalah pelapisan sosial yang ada dalam masyarakat, namun stratifikasi maksud tetap memperhatikan pasal di dalam perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum seperti pasal 24 tahun 1945. 4. Kekuasaan dan kewenangan hukum. Kekuasaan dan kewenangan hukum dimaksud diatur oleh hukum. Sebagai contoh dapat diuraikan bahwa presiden kekuasaan dan kewenangan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. 5. Interaksi sosial hukum. Interaksi sosial yang dimaksud adalah hukum berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial. 6. Perusahaan sosial hukum. Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan sosial mempengaruhi perubahan hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Masalah hukum. Masalah sosial yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan hukum, KUHP, dan acara pidana. Hukum dan masyarakat, perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum. Bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum, berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada proses pembentukan hukum dan pencapaian tujuannya. Oleh karena itu, objek pembahasan berfokus intern atau interpretasi terhadap adanya perubahan normal hukum sehingga fungsi hukum sebagai social control dan social engineering dan terwujud. Kelebihan dari buku yang saya baca ini adalah saya lebih memahami apa itu sosial dan antropologi hukum dan akses sosial karena penulis sangat detail menjelaskan poin-poin penting dari sosial dan antropologi hukum. Kekurangan dari buku ini, bahasa yang digunakan terlalu tinggi sehingga membaca perlu pemikiran yang luas untuk memahami buku ini. Di buku ini juga tidak tercantum jumlah halamannya dan tidak tercantum ukuran buku. Sekian pembahasan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.